Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Perlengkapi kami. Persenjatai setiap kami. Penuhi kami. Supaya kami dalam kehidupan dalam dunia ini. Kami boleh menjadi anak-anak kemuliaan-Mu. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan kami boleh menjadi kesayangan-Mu. Karena kami tahu Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Dan kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sampai destiny kami tuntas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Berikan kami hati seorang murid. Telinga seorang murid. Dan kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap menerima sesuatu dari Tuhan. Berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom saudara semuanya. Saya bersyukur hari ini kita bisa boleh bertemu di tempat ini. Dan saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Amin. 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 Ini kalau saya lihat ya. 80% bagiannya hitam. Benar gak sih? Coba tengok kanan kiri. Dari belakang tadi saya lihat, oh mungkin gelap. Coba lihat kanan kirinya. 80% tuh pakaian kalian hitam. Benar gak sih? Tuhan ngomong apa? Warnailah dunia ini. Nah, minggu depan bikin acara. Harus pakai bajunya warna-warni. Amin. Ini 80% loh. Beneran. Yang di panggung gak tahu tadi saya gak terlalu kelihatan. Ungu. Oke. Tapi yang jemaat, yang kalian ini 80% hitam. Betul gak sih? Supaya kelihatan kurus? Ya pasti. Ya? Enggak juga ya. Enggak juga ya Flynn ya. Kelihatan juga. Oke, hari ini sharing saya udah dengar kan pengumumannya tentang apa? Future. Future bahasa Cirebonnya apa sih? Bahasa Indonesia kan masa depan. Kalau bahasa Cirebonnya apa sih? Ada yang tahu enggak? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu sebenarnya sih. Kalau bahasa Indonesia kan masa depan, bahasa Inggrisnya future. Kalau masa lalu, bahasa Cirebonnya ada. Apa? Bengen. Betul nggak sih? Bengian. Bener nggak? Nah kalau masa depannya apa? Ada nggak? Coba nanti tanya ya sama orang Cirebon asli. Di sini yang lahir di Cirebon coba angkat tangan boleh? Yang lahir di Cirebon asli, wong tulen Cirebonan lah. Sing brojol kecil langsung mangan jamblang kok. Ada? Tahu nggak bahasa Cirebonnya masa depan? Nanti tanya ya sama orang tua ya. Kalau masa lalu kan mien, papa tuh gini. Betul nggak sih? Tapi kalau bahasa kedepannya apa? Kok saya belum pernah dengar? Nah hari ini sharing saya tentang, coba ngomong kanan kirinya, future. Masa depan. Ada yang tahu masa depannya seperti apa? Kalau buat orang tertentu ada yang tahu loh. Masa depan saya bakal terima warisan banyak kok. Engkong saya, wah punya kekayaan 7 keturunan, 7 kerajaan, bahkan emasnya dijejer sampai 7 kilometer. Enggak ketulungan banyaknya. Mungkin buat beberapa orang yang mungkin engkongnya kaya, atau mungkin orang tuanya sangat kaya, dia akan berpikir, masa depanku pasti akan sangat sempurna. Mungkin, nggak ada yang tahu. Tapi buat setiap orang kebanyakan, 80%, ketika ditanya, nggak usah jauh-jauh lah, ngomong tentang masa depannya nanti bagaimana, nanti kerjanya bagaimana. Seringkali anak SMA udah kelas 3 ditanyain, mau kuliah di mana, atau habis SMA lulus mau ngapain. Itu bingung loh jawabnya. Betul gak sih? Kadang-kadang yang paling gampang. Kamu nanti kalau sudah selesai kuliah atau selesai sekolah, mau apa? Jawabannya apa paling enak? Mau cari uang, betul gak sih? Betul? Mau cari uang, betul
Betul. Enak gak sih cari uang tuh? Enak gak? Cari uang tuh enak gak? Gak enak. Yang enak itu dicari sama uang. Ya gak sih? Diam aja, uangnya nyari kalian. Datang ke kalian. Betul gak? Kalau cari uang tuh gak enak, beneran. Capek. Nanti kalau sudah akhir bulan buat yang karyawan, waduh tabungannya udah tipis. Harus ngirit-ngirit. Dulu saya waktu jadi anak kos, tiap kali datang uang bulanan, apa yang dilakukan pertama kali? Beli mie instan 1 dus. Yang pernah ngekos pasti ngalamin. Betul gak sih? Beli mie instan 1 dus. Kenapa beli mie instan 1 dus? Mau dijual lagi? Bukan. Nanti kalau sudah minggu-minggu terakhir, cekak uangnya. Itu yang menjadi tabungan di akhir bulan. Makan Indomie, makan mie instan. Makanya saya ngomong, cari uang tuh gak enak. Dicari uang enak, betul? Hari ini kita mau belajar tentang future. Masa depan apa? Saya pun gak ngerti hari ke depan seperti apa. Tapi Alkitab memberitahu bocorannya dalam hidup kita. Memberi petunjuk dalam hidup kita. Masa depan itu seperti apa? Kita mau buka ya. Di Amsal 28 ayat 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Amsal 28 ayat 13. Karena masa depan sungguh ada. Alkitab ngomong gitu. Salomo ngomong seperti itu. Masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Di Matius 7 ayat 7 sampai 11 berkata ini. Mintalah. Pernah dengar ayat ini? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Sampai sini dulu. Ini perkataan siapa saudara? Ada yang tahu? Perkataannya siapa? Yesus. Yesus sendiri ngomong seperti ini. Mintalah, maka akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Kalau dia nggak punya, dia nggak mungkin ngomong ke kita. Minta nak, minta. Kalau dia nggak mau bukain pintu, dia nggak akan ngomong. Ketok aja, nanti tak bukain. Sesimpel itu saudara. Sesimpel itu teman-teman. Mintalah. Jadi hari ini kalau kalian belum meminta apapun, tanya Roh Kudus. Minta apa? Yang belum punya pacar, minta pasangan hidup yang dari Tuhan. Minta pekerjaan yang baik daripada Tuhan. Minta usaha yang baik daripada Tuhan. Minta calon pasangan yang hidup yang dari Tuhan. Mintalah, maka akan diberi. Saya sama istri saya, anak saya masih kecil-kecil kan. Tapi dari dulu, dari mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saya sudah berdoa buat jodoh anak saya. Saya minta jodoh yang terbaik buat anak-anak saya. Saya minta kehidupan yang baik buat anak-anak saya. Setiap orang tua pengen anaknya lebih baik. Betul? Kalian ini bakal jadi orang tua gak sih? Kalau Tuhan belum datang pasti jadi orang tua. Ada yang enggak, saya pengen rebahan aja. Di musim begini rebahan tuh paling enak kok. Stay at home. Jadi rebahan, saya akan jadi pahlawan nanti percayalah sama saya. Apa yang akan kamu ceritakan buat anak cucumu?
apa yang kamu ceritakan buat nanti kepada anak-anakmu. Kalian harus mikir itu. Karena firman Tuhan ngomong, masa depan sungguh ada. Saya enggak tahu pandemi ini hilang kapan, saya enggak tahu. Tapi firman Tuhan ngomong, masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau Tuhan ngomong, mintalah, maka akan diberi. Ketoklah, maka akan pintu dibukakan. Carilah, engkau akan mendapatkan. Mulai hari ini, bukan cari pacar sembarangan. Bukan cari usaha sembarangan. Tapi cari seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Jangan cuma, wah cari gebetan, cari gebetan. Enggak. Karena firman Tuhan ngomong, minta. Minta pasangan yang dari Tuhan. Maka hidupmu gak akan putus nyambung. Orang putus nyambung tuh enak gak sih? Gak enak loh saudara. Emangnya enak pacaran berkali-kali? Gak enak. Seperti amplop ditempelin perangko. Orang pacaran tuh kan nempel, seringnya gandengan, betul gak sih? Gandengan boleh gak sih? Boleh ya? Tanya Tuhan deh. Tanya Tuhan, saya gak bisa jawab. Gandengan boleh gak sih? Kalau memang gandengan itu boleh gak membawa kamu ke dalam pencobaan yang lebih besar, gandengan. Tapi ketika kamu gandengan ini setrumnya semakin gede, setrumnya semakin nyetrum, bikin konslet, jangan gandengan. Makanya harus tanya Tuhan. Betul? Semua itu harus tanya Tuhan. Minta yang dari Tuhan. Supaya kita ini bisa menjalani masa depan dengan baik. Setiap kita pengen punya masa depan yang baik, betul? Betul gak sih? Masa depan yang gilang gemilang, betul? Kalau engkau ingin menciptakan masa depan yang baik, perhatikan cara hidupmu sekarang ini. Betul saudara? Kalau dibalik, cara hidupmu yang sekarang ini akan menentukan masa depanmu. Itu cuma bolak-balik aja. Kalau engkau pengen punya masa depan yang baik, engkau harus menata hidupmu yang baik saat ini. Itu cuma bolak-balik. Amin saudara. Tuhan itu suka memberkati dan Tuhan itu suka membuat masa depanmu itu sangat-sangat indah. Karena firman Tuhan tadi berkata kan, masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita mau menatap masa depan, kita harus belajar dari hari-hari ini. Tingkah laku seperti apa yang kau jalani hari-hari ini. Betul saudara? Contoh, saya nggak mau belajar, ya gimana mau lulus? Saya nggak mau kuliah, gimana bisa jadi dokter? Anak saya yang kecil itu pengen jadi dokter. Saya ngomong, pengen jadi dokter apa? Saya pengen kayak cita-citanya kayak apa? Saya ini pengen jadi dokter, cuma nggak punya uang untuk jadi dokter. Jadi dokter itu mahal loh saya. Jadi dokter itu mahal. Saya tuh pengen jadi dokter. Tapi gak punya uang untuk jadi dokter. Karena biayanya cukup mahal. Nah anak saya yang kedua pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter apa nak? Saya pengen jadi dokter yang ngeluarin baby. Saya sampai ngomong, kalau kamu pengen jadi dokter yang ngeluarin baby, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Kamu harus pinter. Belajar matematika. Gak banyak main. Tapi anak saya ini kan, yang kedua ini kan senangnya main. Lincahnya minta ampun. Mungkin ada yang pernah lihat di Sionkit, waduh lincahnya minta ampun. Pengennya enak. Apalagi zaman-zaman online sekarang. Mau nyontek di rumah aja gak ketahuan kok.
Betul gak sih? Nyontek gak ketahuan. Saya ngomong, kalau kamu pengen jadi dokter, sikap hidup kamu, sikap belajar kamu harus ditata dari sekarang. Gak jadi dokter tuh gak gampang. Terus saudara, bisa tampilin perkataannya Abraham Lincoln. Siapa yang tahu Abraham Lincoln siapa? Presiden pertama Amerika. Abraham Lincoln ngomong seperti ini. Bisa tampilin multimedia? The best way to predict your future is to create it. The best way to predict your future is to create it. Artinya apa? Untuk memprediksi masa depanmu, yang paling oke adalah apa? Kamu harus memimpikan itu. Kamu harus membuat itu. Tercipta di otakmu ini. Tercipta di otakmu ini. Seringkali orang ngomong, ya nanti terserah orang tua saya lah. Terserah bos saya lah. Terserah, maaf, kakak rohani saya lah. Saya ini umur 42 tahun ini. Percayalah, saya pernah jadi karyawan orang, pernah ikut orang kerja, pernah. Tapi percayalah, kalau orang ingin membuat hidupmu, itu hanya biasa-biasa aja. Ini loh cuma segini. Tapi kalau Tuhan yang ingin membuat hidupmu, dia akan membuatnya sangat-sangat besar. Amin. Jangan percayakan dirimu kepada orang lain. Jangan percayakan dirimu kepada orang tua, atau bos, atau siapapun. Dia akan menggambar hidupmu dengan biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau menggambar hidupmu bersama dengan Tuhan, dia akan membuat sangat-sangat indah. Sangat-sangat luar biasa. Sampai Abraham Lincoln ngomong, jalan terbaik untuk memprediksi kehidupan masa depanmu adalah engkau harus menciptakannya. Engkau harus memimpikannya. Seperti Yusuf. Yusuf itu memimpikan masa depannya. Bukan cuma kata ayahnya, bukan kata saudara-saudaranya. Tapi Yusuf memimpikan dan menciptakan. Memang prosesnya gak gampang. Prosesnya lumayan. Masuk penjara, segala macam. Tapi dia tahu kedepannya dia seperti apa. Itu Yusuf. Dan Abraham Lincoln pun ngomong seperti ini. The best way to predict your future is to create. Create. Ciptakan itu. Orang dunia berkata seperti itu. Kita lebih daripada orang dunia. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Ketika kita nggak mampu, dia akan memampukan setiap kita. Amin. Yang berikutnya saudara, kita baca di Amsal. Amsal 19 ayat 20-21. Bagaimana kita bisa memulai step kecil dalam kita menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Amsal 19 ayat 20-21 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Hari ini, setiap kalian, kalau ada kalian di tempat ini, tergabung dalam pelayanan, tergabung dalam lifeguard, kalian ini lagi terima yang namanya, mendengarkan yang namanya nasihat dan didikan. Amin. Supaya engkau menjadi bijak, wise di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa? Bersama dengan Tuhan, kita bisa membuat masa depan yang lebih baik dari orang dunia. Amin. With God
impossible is nothing. Amin saudara. Di Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu jika engkau mendapatkannya. Hikmat, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Hikmat itu apa sih? Kebijakan, kemampuan. Ketika orang lain gak bisa, engkau bisa. Ketika orang lain gak mampu melakukan itu, engkau mampu melakukan itu. Itu hikmat. Ketika orang lain mendapatkan tidak ada jalan keluar, engkau berkata, aku tahu jalan keluarnya. Itu hikmat. Dan bersama Tuhan, ketika engkau baca firman Tuhan, hikmat itu akan terdownload dalam jiwamu. Ketika engkau dalam ketidakpastian, ketika engkau ada di dalam sesuatu yang gak mengenakan, sesuatu yang membuat engkau tertekan di hatimu, hikmat Allah itu akan muncul. Dan bagaimana mendapatkannya? Satu-satunya jalan, baca firman Tuhan. Baca itu namanya Alkitab, itu harus dibaca. Amin. Kalau dengerin khotbah, dengerin sharing, tulis. Kalian pernah dengar ada kata-kata teman kalian, atau kata-kata orang tua kalian, atau kata-kata guru les kalian, atau kata-kata guru yang selalu terngiang. Saya tuh punya. Saya tuh selalu terngiang kata-kata dari tante saya. Jangankan burung Raja Wali, perkataan burung gagak pun kita harus dengar. Bukan hanya perkataan dari burung Raja Wali, tapi burung gagak kita harus dengar. Artinya apa sih saudara? Bukan dari perkataan orang-orang yang ada di atas kita aja, tapi kita harus dengar perkataan ada orang-orang yang di bawah kita. Bahkan mungkin burung gagak itu burung gagak yang burung yang tidak mengenakan. Burung yang memusuhi kita atau burung yang tidak mengenakan hidup kita harus dengar. Dan itu yang akan membuat kekuatan dalam hidup kita. Seringkali kita berkata, saya nggak mau dengar kalau kata orang ini. Seringkali hidup ini harus lambat berbicara, tapi banyak mendengar. Seringkali kita tuh salah sama kata-kata kita. Tapi hari ini saya ngajari. Ini loh, telinga itu makanya ada dua, betul? Coba mulutnya ada dua. Bisa bayangin? Sini ngomong, belakang ngomong. Makanya Tuhan ngomong, mulutnya satu aja. Matanya dua, betul? Coba bayangin kalau telinga kita cuma satu dan mulut kita ada dua. Kenapa telinga ada dua? Kita harus dengar dari kanan dan harus dengar dari kiri kita. Itu makanya Tuhan ngomong. Menciptakan manusia telinganya dua. Enggak mulutnya yang dua. Mulut satu aja, aduh. Gitu kan. Kadang-kadang orang ngomong, aduh mulut lu gitu loh. Makanya Tuhan kasih telinganya dua. Tapi mulutnya satu. Amin. Mata juga dua. Melihat dengan penuh kejelian. Amin. Di dalam dunia ini, saudara, perhatikan, ada tiga tipe orang. Tipe yang pertama, orang yang make things happen. Apa? Make things happen. Orang yang membuat sesuatu. Make things happen.
Dan yang kedua, ada orang yang namanya watching what happen. Penonton. Nonton doang. Wait and see lah. Watching. Dan yang ketiga, wonder what happen. Orang yang gak tahu apa-apa. Cuma 3 orang ini toh dalam dunia ini. Coba cek. Contoh gampangnya, kalau kalian lagi ada pertandingan di stadion, misalnya Gelora Bung Karno atau Stadion Bima lah. Kalian lewat nih Stadion Bima. Wah, ada rame-rame di Stadion Bima. Orang yang make thing happen biasanya cuma sedikit. Betul? Cuma ada berapa orang? 23 orang di lapangan itu. 22 pemain, 11 orang pemain bola A, 11 orang pemain B, 1 orang wasit. Itu orang yang make thing happen. Dan yang kedua penonton. Mungkin ribuan atau mungkin puluhan ribu yang ada di tempat pertandingan itu. Nonton. Dan yang penontonnya itu biasanya mereka akan lebih heboh. Mereka akan lebih bersorak-sorai daripada yang 23 orang itu. Betul? Mereka akan lebih heboh, lebih seru, lebih menghakimi lah. Wah, mainnya beli bener. Konon beli bisa. Tapi belum tentu. Yang nonton itu suruh main. Belum tentu bisa nendang bola lurus saja belum tentu. Nendang bola lurus itu susah loh saudara. Susah. Di sini ada yang suka main futsal teman-teman? Mungkin lagi pandemi ya, libur ya. Ada yang suka main bola? Atau suka nonton bola? Ada yang suka nonton bola? Ada beberapa yang suka nonton bola. Saya juga suka nonton bola. Coba yang lagi nonton bola. Pasti komentarnya, wih apalagi komentator bola Indonesia siapa itu? Yang kemarin waktu Gracia Poli sama Aprilia, dia juga sempat jadi komentator Bang apa ya? Bang siapa? Ada ingat nggak? Itu terkenal banget. Itu komentator bola itu. Bang Gober tas apa gitu loh. Itu kalau dia lagi jadi komentator bulu tangkis, dia seakan-akan dia menjadi kayak komentator bola. Jadi bayangin aja. Dia ngomong, oh Gracia Poli bisa melakukan penipuan lah, melakukan inilah. Sampai dikritik. Kan disiarin sama Indosiar kan waktu itu kan, bulu tangkis. Dikritik tuh sama netizen Indonesia. Emang gak ada komentator yang lain selain komentator ini. Dia komentator bola. Jadi bahasanya bahasa bola. Seru banget sih. Saya juga ketawa waktu nontonnya. Tapi itulah, itu namanya penonton, komentator. Tapi kalau pemainnya, kebanyakan apa? Ya diem. Betul? Dan yang ketiga, yang lebih-lebih ngeri lagi. Orangnya gak tahu apa-apa di luar stadion. Mereka taunya ada demo ya, di Bima ya, kok rame-rame. Ada kerusuhan apa? Ada pasar malam ya? Ada apa sih? Ada apa sih? 3 orang ini, tipe ini, yang ada di dunia ini. Nah sekarang kalian dan saya, pilih yang mana? Pilih jadi player, penonton, atau orang yang ketiga. Orang yang gak tahu apa-apa. Orang yang make thing happen. Atau watching. Atau yang no wonder. Gak tahu apa-apa. Ada apa sih? Ada COVID ya? Waduh saya baru tahu.
Lu kemana aja selama ini? Hari ini, 3 orang ini yang menjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita ini orang yang bisa menciptakan sesuatu, jadi player, atau kita hanya, oh ada pergerakan ya, oh ada seperti ini ya. Oke. Bagus. Terusin sampai Tuhan datang. Dan yang ketiga, lu lagi ngapain sih? Oh, dikira gue lu lagi gini. Orang yang gak tahu apa-apa. Fisiknya ada di sini, tapi gak tahu apa-apa. Ayat berikutnya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. New way, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka dengan perubahan. Kenapa saya ngomong Tuhan itu suka perubahan? Perhatikan, ketika dia menyembuhkan orang, selama dia ada di dalam dunia ini, 3,5 tahun, caranya selalu berbeda. Cara Tuhan menyembuhkan selalu berbeda. Pengalaman orang lain gak bisa disamakan dengan pengalamanmu. Seringkali kita ngomong, aku pengen seperti dia. Aku pengen seperti dia. Tapi saya mau ngomong hari ini, Tuhan akan membuat jalan yang baru buat setiap kita. Caranya itu unik, caranya gak sama. Seringkali kita ngomong enak ya kalau terima warisan. Enak ya kalau terima undian. Tapi percayalah, Tuhan akan membuat jalan yang baru buat hidupmu. Bukan dengan cara orang tuamu, bukan dengan cara saudaramu, bukan dengan cara yang engkau pikirkan, tapi cara yang baru. Tuhan itu mencintai perubahan. Tapi bukan maksudnya perubahan karakter yang jelek loh ya. Maksudnya hormat orang tua, kejujuran, integritas, itu sudah standarnya. Tapi Tuhan itu mencintai perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan metamorfosis dari yang buruk menjadi yang baik. Orang-orang yang punya pemikiran, yang mau berubah, yang punya ide-ide kreatif, dia akan menjadi pemimpin di masa depan. Amin. Coba tampilin gambar-gambar yang saya kirimin. Saya akan kasih contoh. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang di masa lalu. Saudara tahu ini apa? Ini gambar dicetak tahun 1930, saudara. Ini tuh kacamata virtual. Tahun 1930. Orang belum tahu. Tapi orang ini, dia punya cita-cita. Suatu saat orang akan menciptakan seperti ini. Berikutnya. Gambar berikutnya. Ini belum ada saat ini. Ini gambar tahun 20-an. Sebentar, satu-satu. Sebelumnya. Sebelumnya, yang tadi, ayam tadi itu. Ini orang pengen punya alat untuk menetaskan telur. Saya nggak tahu kapan ini akan terjadi. Tapi ini gambar diciptakan tahun 20-an. Dan dia ngomong, nanti tahun 2000 akan ada. Belum ada ya? Saya nggak tahu tahun berapa. Ayat berikutnya.
Ayat berikutnya, gambar berikutnya. Bisa cepat? Kalian tahu ini apa? Ini gambar tahun 1960, saudara. Orang yang menggambarkan ini, dia ngomong nanti bakalnya ada rumah makan berjalan dengan mobil. Langsung di depan pintu rumahmu. Ini sudah terjadi loh saudara. Kalian bisa tahu kan, Gojek, GrabFood, apapun. Itu bisa sampai ke depan rumah kita. Betul gak sih? Dan orang yang menggambar ini, dia gak tahu, tapi dia punya ide. Dan dia menggambarkan itu. Yang berikutnya. Ini apa saudara? GPS. Pada waktu itu belum ada. Tapi dia sudah menggambarkan sebuah TV yang bisa ada GPS-nya. Gambar berikutnya. Ada yang tahu? Itu orang lagi ngapain? Makan, lagi main, lagi ngobrol. Itu mereka naik apa sih? Mobil. Betul? Mobil? Sudah ada belum sekarang? Sudah ada. Coba di googling. Tesla itu bisa nyetir sendiri. Mobil saya ada namanya cruise control. Tanpa saya injak gas di tol, saya tinggal cruise control 60 km, itu saya nggak perlu ngegas. Itu jalan 60 km. Tapi itu pasti bahaya. Tesla hari ini menciptakan mobil tanpa driver. Bisa parkir sendiri. Tapi harganya amit-amit mahal banget. Yang berikutnya gambarnya. Ini tadi sama aja. Kalian tahu gambar apa ini? Television newspaper ngomongnya. Ini sudah terjadi saudara. Di handphone kita. Sudah terjadi. Kita bisa baca apapun di handphone kita. Mau Kompas kayak, Detik kayak, apapun kita bisa baca. Orang yang waktu itu bikin gambar ini, mereka hanya mencita-citakan suatu saat akan begini. Dan itu terjadi. Betul saudara? Seperti firman Tuhan tadi ngomong. Di Yesaya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di Yesaya 48 berikutnya, 48 ayat 6 dan 7. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya. Supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Orang-orang zaman dulu, mereka nggak tahu nanti bakal kedepannya seperti apa. Tapi firman Tuhan sudah mengatakannya. Di Yesaya 48 ayat 6 dan 7 berkata, baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Orang zaman dulu, bukan zaman dulu lah. Saya zaman SMA, pernah terpikirkan
Jam ini bisa diajak ngomong? Jam saya ini bisa diajak ngomong, saudara. Apple Watch itu kita tinggal ngomong. Saya pencet, saya ngomong. Dia akan telepon rumah. Saya pencet sedikit, saya ngomong. Novi. Dia akan apa? Dia akan telepon. Handphonemu ini, kalau kalian nyalakan Google-nya, Google Assistant, kalian ngomong, dia akan cari, betul? Apa yang kalian butuhkan. Pernah terpikirkan? Diperlukan iman untuk berjalan dengan Tuhan. Kejadian-kejadian atau ciptaan-ciptaan yang dulu orang ngomong gak mungkin itu terjadi, itu hanya di film. Hari-hari ini digenapi loh. Betul saudara? Firman Tuhan ngomong di Yesaya 42 ayat 9-10. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku akan mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari segala ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Di sini ngomong, sebelum nanti ada, Roh Kudus itu akan mengatakan kepadamu. Ide itu ada di mana-mana. Kenapa saya ngomong ide itu ada di mana-mana? Saya ini jujur, kalau lagi tidur, atau maaf kata, lagi di kamar mandi, temu-temu celeng. Ingat, oh ya, ini loh ide ini. Oh ya, ini loh diingetin Tuhan firman ini. Diingetin Tuhan, oh ya ini gini. Tapi kalau kamu gak cepet-cepet catat, ide itu, atau perkataan itu, atau rema itu akan hilang. Nanti kamu ngomong, aduh tadi tuh diingetin apa ya? Kemarin tuh diingetin apa ya? Waktu saya di WC. Aduh kemarin tuh diingetin apa ya? Ketika saya lagi tiduran. Makanya saya ngomong, ide itu ada di mana-mana. Kalau saya ngomong ide itu ada di mana-mana, artinya apa? Uang itu ada di mana-mana. Ide kreatif akan menghasilkan apa? Uang. Betul? Dan hidupmu Tuhan akan memberikan ide-ide yang kreatif. Apa yang ada di masa lalu sudah terjadi hari-hari ini. Dan sekarang tugas kita, hari-hari ini kita mau ngapain? Apa yang akan kita ceritakan kepada nanti anak-anak kita? Apakah engkau ngomong, ya waktu itu susah, COVID merajalela, papa gak bisa sekolah, mama gak bisa sekolah, cuma rebahan di rumah. Jadi papa mama gak apa-ngapain. Semuanya susah. Boro-boro dengar suara Tuhan. Gak bisa dengar suara Tuhan. Apa yang kau akan ceritakan di masa depan? Hari ini boleh pandemi. Hari ini boleh terbatas ruang kerjamu atau ruang sekolahmu. Tapi jangan membatasi hidupmu dengan COVID. Tetap berkarya. Tetap berubah. Mintalah maka akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kita punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sudah berjanji dan dia pasti akan menggenapi. Amin. Jangan pernah takut dengan keadaan. Keadaan boleh seperti ini. Tapi saya percaya. Tidak akan membuat kita semakin turun. Tapi kita akan semakin naik. Amsal, kita mau baca Amsal.
Ayat terakhir saya. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah enggak? Kamu melihat orang yang rajin, orang yang pinter, orang yang sukses. Pernah? Pernah? Amsal ngomong apa? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Ayat ini Yohanes, saya ketinggalan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, yaitu Roh Kudus, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nempel sama Roh Kudus. Bisa dengar suara Tuhan gak sih kok sebenarnya saya itu? Saya ngomong bisa. Minta, maka akan diberikan. Cari, maka akan mendapatkan. Sesimpel itu. Dari kalian muda, cari Tuhan. Bukan cuma cari pelayanan. Bukan cuma cari kegiatan. Bukan cuma cari uang. Tapi hari ini saya mau ngomong, cari Tuhan. Cari Tuhan. Maka engkau akan mendapatkannya. Amin. Ide-ide, kreativitas, engkau akan mendapatkan. Bahkan jodoh yang terbaik yang daripada Tuhan. Kok masih kecil kok doa jodoh sih? Harus. Dari seumur Ethan tuh, harus mulai berdoa Ethan. Jangan cuma minta, aduh supaya dibeliin handphone iPhone 13 Pro Max. Itu barang fana. Tahun depan udah ada iPhone 14 lagi. Tahun depannya lagi ada iPhone 15. Tahun depannya ada iPhone 16. Itu barang yang menurun. Tapi hidup ini lebih daripada segala-galanya. Bukan lebih daripada iPhone, lebih daripada komputer baru atau sepeda motor baru. Tapi hidup ini lebih penting. Jadi ayo cari yang ilahi. Cari Tuhan dari masa mudamu. Cari perkenanan Tuhan. Maka saya percaya masa depan itu memang betul-betul ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Mari kita berdiri. Kita mau berdoa. Kita mau nyanyi satu lagu. Ku percaya janjimu. Lagunya NDC. Ku percaya janjimu ajaib. Kita nyanyikan lagu ini dengan pengertian. Sebagai doa kita. Karena dia Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang menyatakan dirinya terhadap kita. Dan dia Tuhan yang mengerti isi hatimu. Masakan kita minta roti, dia memberikan ular. Apakah kita minta roti, dia memberi batu? Tidak, nak. Dia akan memberikan seperti apa yang kau inginkan. Mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Carilah, ketoklah, dan pintu akan dibukakan. Kita mau katakan dari awal, sungguh besar setiamu Tuhan. Setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau
percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib. terukir di dalam kehidupanku. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama dengan iman yang berkata, ku percaya. Janji-Mu ajaib. Kau ukirkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Setiap kita gak bisa membuat pohon, tapi kita bisa tanam benihnya dari sekarang. Engkau gak bisa mengharapkan pohon tanpa engkau menanam benihnya. Hari ini mungkin cuma kecil, tapi percayalah, ketika engkau mulai menanam benih itu akan bertumbuh. Benih itu bisa berkata tentang perkataan. Benih itu bisa berkata tentang doa. Benih itu bisa berkata tentang pengharapanmu. Mari sirami benih itu. Dan percayalah, itu akan menjadi pohon yang besar dan berbuah. Hari itu Tuhan Yesus melakukan keajaiban, memberi makan 5.000 orang. Tapi hari itu tidak akan pernah terjadi ketika tidak ada seorang anak yang merelakan bekalnya untuk diberikan kepada Andreas. Hari ini apa yang kau punya? Mungkin cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika engkau menyerahkan ke dalam tangan Yesus, percayalah, itu akan menjadi sesuatu yang besar. 5.000 orang hari itu diberi makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Engkau tidak bisa memulai sesuatu dengan hal yang mungkin spektakuler. Gak masalah. Tapi apa yang ada di dalam tanganmu hari ini, benih yang kecil, itu akan menjadi besar. Hari ini, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, taruh benih ilahi. Taruh benih ilahi untuk masa depanku. Aku minta benih. Aku minta benih hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku minta benih. Karena aku tahu ketika aku memintanya, maka aku akan mendapatkannya. Tuhan, taruh benih itu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Kirataya syata karapataya syukur. Mungkin benih itu adalah kesetiaan untuk baca Alkitab. Mungkin benih itu berkata kesetiaan untuk saat teduh. Mungkin benih itu berkata, nak, ayo mulai berdoa setiap hari 20 menit. Ayo nak, mulai membaca Alkitab minimal 5 pasal. Dan benih itu mungkin hari ini gak nampak. Tapi percayalah, dalam waktu yang singkat, benih itu akan tumbuh dan menjadi besar. Tanpa engkau sadari, benih itu akan menjadi besar dan menaungi banyak orang. Dan hidupmu
tidak akan pernah sama lagi. Karena hidupmu sudah memberi makan 5.000 orang.